Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Nugroho Setiwadi, mahasiswa program studi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya yang diampu oleh Profesor Iwan Abdullah, di sini saya akan membahas tentang salah satu kesenian daerah yang berasal dari Banyumas dan sekitarnya, yaitu ebek Banyumasan. Ebek Banyumasan adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, khususnya di bagian selatan barat seperti di Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Ebek Banyumasan merupakan seni tari yang gerakannya menggambarkan latihan perang di masa lalu. Diketahui, ebek pertama kali muncul pada zaman Pangeran Diponegoro sebagai bentuk dukungan masyarakat melawan penjajah. Meskipun dikaitkan dengan unsur-unsur yang magis dan ekstrim, sejatinya pesan yang disampaikan oleh ebek Banyumasan ini umumnya menekankan pada nilai-nilai kebajikan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Salah satu atraksi yang menonjol dalam pertunjukan ebek Banyumasan ini adalah mendem atau kesurupan, yang menampilkan kemampuan yang luar biasa dari para pemain, seperti memakan beling, dedaunan mentah, bunga-bungaan, atau berperilaku seperti hewan yang mencerminkan simbol kekuatan nenek moyang dan keunikan budaya Banyumasan. Di sini, saya juga melakukan kegiatan wawancara untuk menambah informasi yang saya peroleh mengenai kesenian ebek Banyumasan ini. Wawancara saya lakukan dengan Bapak Wasijan, yang merupakan salah satu penggiat ebek Banyumasan yang berasal dari Kabupaten Kebumen. Yang pertama, bagaimana sejarah kesenian ebek Banyumasan itu dimulai? Oh begini, sejarahnya ini kalau saya ambil dari yang aslinya memang saya kurang tahu benar tentang budaya seni kuda lumping Banyumasan, gagrag-gegrag Banyumasan kalau saya bilang itu. Ini bukan kesenian perintis, ini adalah pewaris dari orang-orang tua dulu yang mendirikan kuda lumping seperti ini. Dan sampai sekarang ini, kalau dulu memang ya begitu masih sangat kurang, kalau sekarang ini sudah agak modern demikian. Masuk pertanyaan kedua Mbak. Ya. Untuk alat musiknya itu apa saja Pak? Itu termasuk gamelan yang dulu masih, kalau dibilang masih mangling gadung kalau orang Jawa bilang, sekarang sudah modern, sudah ada kendang, termagong, kendang, dengung, taron, atau kenong, dan bonang penerus, ada bonang harum ada dilengkapi dengan, sekarang sudah agak modern kembali, itu dilengkapi dengan campur sari digabung dengan organ begitu. Ya, pertanyaan ketiga, apakah terdapat pesan atau makna khusus di balik pertunjukan kesenian ini Pak? Ya, pesan atau maknanya itu ya ada tarian yang membawa sejarah. Kalau tarian yang pertama itu ada tarian namanya Gladi Yudo, ya. Namanya Gladi Yudo. Gladi adalah belajar, itu adalah perang. Perang itu menggambarkan ini gerakan prajurit sedang perang itu, kalau dimaknai itu maknanya seperti itu. Kalau untuk sekarang kan yang seperti yang saya lihat tuh ebek ini udah kayak jarang terlihat gitu Pak. Nah itu kira-kira penyebabnya apa dan cara untuk melestarikannya kembali itu gimana? Sebenarnya ini kesenian yang perlu sekali dibudayakan, perlu sekali diremajakan terus. Kadang-kadang penyebabnya seni ini jadi punah, jadi nggak laku mungkin karena yang lingkungan itu tidak memperdulikan lagi, istilahnya kalau dia tidak mau nangkap gitu. Sebenarnya kalau budaya bukan hanya didukung, itu sebenarnya harus satu dilestarikan dan selalu dipentaskan. Nah, gitu. Kesenian yang ada di sekitar kita dipakai. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana kesenian ini berkembang dan bertahan dalam era modern ini Pak? Ya caranya kita mempertahankan seniman, ya kita harus mengikuti, harus zaman. Seandainya
apa namanya zaman ini harus diikuti ya diikuti. Soalnya kalau tidak mengikuti zaman nanti ketinggalan, karena sudah zaman modern yang dulu kayak apa ya, sekarang kan sudah banyak sekali perbedaan. Ini harus betul-betul harus dipertahankan itu ya. Yang pertama harus dipertahankan, jangan sampai apa namanya sudah dibikin susah sulit cara kita belajar, cara kita untuk mengumpulkan orang. Kalau tidak dipertahankan ya syukur-syukur ya laku di pasaran, paling tidak kita harus bertahan. Dari wawancara dengan Pak Wasijan tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada di Ebek Banyumasan. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu musik dan instrumennya yang menggunakan instrumen tradisional yaitu gamelan. Selain musik, terdapat kostum atau pakaian yang biasanya terdiri dari pakaian tradisional seperti pakaian petani atau prajurit klasik. Kemudian, Pak Wasijan menyebutkan bahwa Ebek Banyumasan ini adalah bagian dari warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pak Wasijan juga menyebutkan bahwa semua pihak harus turut serta dalam pelestarian kesenian ini.